Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para muslimin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Hari ini Ahad tanggal 8 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2022. Sebentar lagi kita akan mengikuti kajian dua yang disampaikan di sampaikan oleh Rahmat Ustaz Haji Insinyur Sulkarnain atau lebih kita kenal Kang Zul. Kemudian ketemu beliau salam sambung lebih enak. Tema hari ini tentang manajemen masjid dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama penyampaian materi dua, waktunya lebih kurang 1 jam, dan kemudian masuk ke bagian kedua yaitu dialog dua. Itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan salah satu wakil DKM Musdailu beliau ya. Silakan kamu untuk menyampaikan materi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah, yang saya hormati Mas Amran, kemudian ada tim dari PP Pusdai, Pak Edi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Ahad tanggal 25 Oktober 2020 bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Tanggal berapa hari? Tanggal 8. Mas Amran tadi lupa menyebutkan Rabiul Awal. Alhamdulillah sekarang tanggal 8 Pak ya. Tanggal 8 dan Rabiul Awal di Indonesia serta para penulis dan para sejarawan mayoritas semua bersepakat kalau Rabiul Awal itu bulan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum sampai kepada pengelolaan masjid, masjid tidak terlepas kalau kita berbicara, kalau kita mengupas mengenai manajemen masjid, tidak akan lepas dari sejarah berdirinya masjid. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal adalah Masjid Quba. Masjid Quba letaknya di Madinah. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga berdiri masjid-masjid lain di seluruh dunia hingga Pusdai Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian,
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan pada 12 Rabiul Awal dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir berbeda dengan Kang Zul, mungkin berbeda dengan sebagian besar di antara kita yang ada di majlis ini. Apa bedanya? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ketika ayahnya telah wafat. Maaf, Muhammad kecil lahir dari buayan seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Siti Aminah telah ditinggalkan wafat oleh ayah, oleh suaminya. Ketika lahir, Muhammad kecil diurus, dirawat oleh eyangnya, atau kalau orang Sunda mah patuker antawis eyang tanya, mereka orang Sunda mah nyebatna aki. Eyang lebih populer Mas Amran. Dari Jawa ke sana aki itu eyang. Kalau orang Sunda nyebatna teh aki sareng nini. Upami incuna tos dua aki-aki. Incuna dua jantan nini-nini. Hadirin rahimakumullah. Di usia Muhammad kecil 6 tahun genap, predikat Muhammad kecil menjadi anak yatim dan piatu. Karena di usia 6 tahun Muhammad kecil dikantunkeun pupus kunu janten ibuna Siti Aminah. Dalam sejarah Muhammad kecil pertumbuhannya luar biasa, bahkan berbeda dari kebiasaan anak-anak balita. Di usia 4 tahun Muhammad kecil sudah bisa berbicara dan lantang. Di usia 6 tahun Muhammad kecil sudah bisa bergaul dengan para remaja. Hadirin rahimakumullah, bahkan Muhammad kecil di usia 12 tahun ia telah terbiasa diajari oleh pamannya untuk berniaga dan menggembalakan hewan piaraan. Hadirin rahimakumullah, dari sejak kecil Muhammad telah terbiasa melanglang buana. Bahkan dalam sejarah perjalanan atau jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di usia 14 tahun Muhammad sudah keluar negeri berniaganya. Bukan berjualan di jalan di Penogoro yang pakai mobil-mobil. 14 tahun itu sudah ke Palestina, sudah ke Mesir, bahkan sudah sampai ke dataran Afrika, ke Ethiopia. Hadirin rahimakumullah, antara berniaga dengan menjadi penggembala, itulah sebuah pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana menggembleng, mendidik Muhammad kecil menjadi remaja yang dewasa, yang tumbuh pintar, cerdas dan jujur. Hingga di usia 17 tahun Muhammad mendapatkan gelar, dan gelar itu tidak akan pernah didapat oleh pemuda manapun. Prestasi apapun, sebanyak apapun bahasa yang ia kuasai, tidak akan pernah Allah turunkan lagi gelar hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika ia remaja mendapatkan gelar Al-Amin. Allahu Akbar. Ibu, yuk kita sama-sama memutar kaset kehidupan. 17 tahun ibu sedang apa? SMA kelas 2 rata-rata, ya.
Ada yang kelas 2, upami anu pernah ngendog jika nanti kelas 3 gitu. Leras Ustaz? 17 tahun tuh lagi apa sih kita waktu itu? Ya Allah, Robi. Abdi mah era lamun ingat-ingat usia antara 17 18 Ibu. Mesti hirup di kampung, abdi kampung kurnya. Upami pemutaran film yang komersil teh diputar di belakang kantor Koramil dan itu bayar. Nu disebat misbar. Gerimis bubar. Ceritanya itu ada film Oma Irama, judulnya Darah Muda. Ayah saya paling tidak boleh saya nonton. Yang namanya nonton film, cuman tidak terucap kata haram dari ayah saya. Tapi itu desakan ingin karena favorit Oma Irama tuh. Iya. Bagaimana caranya Bu saya bisa nonton film Darah Muda? Kebetulan itu playernya Darah Muda itu Oma Irama lagi naik kuda. Kurang lebih pahlawan yang naik kuda siapa? Pangeran Diponegoro. Abdi teh nyarios sekapun bapak, abdi bade nonton film Pangeran Diponegoro. Ngawadul Pak, usia 17 tahun teh Pak, ngabohong keneh. Da suruh pun bapak waktu ai Pangeran Diponegoro mah saya sok cenah nonton. Eta teh Pak STM abdi kelas 2, umur abdi 17 tahun. Pija jauheun gelar Al-Amin pemuda siga. Eta teh abdi ari ibu siga kumaha. Siga teh moal ibu mah, moal abdi mah. Moal benten. Allahu Akbar. Ustaz Kang Jo mana rosalira kumahangan ya siga teh urang kurang langkung lah siga kitunya. 17 tahun. Ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 17 tahun yang sudah tidak punya ayah, yang tidak pernah mengenal ayah, yang tidak pernah merasakan hangatnya pelukan seorang ayah, Ustaz. Usia 6 tahun parantos ditinggalkan oleh ibu tersayangnya. Ditinggalkan pupus kuno jantan ibu yang paling ia cintai. Tapi Nabi Muhammad usia 17 tahun malih nampi gelar Al-Amin. Dupi Al-Amin teh naon ibu? Asal kata amanah, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Hingga abdi maos dalam ensiklopedia Nabi Muhammad di usia itu orang berbondong-bondong. Upami Ustad kagungan onta 20, salira kagungan biri-biri 40, semua orang berduyun-duyun ingin hewan piaraannya itu digembalakan oleh Muhammad remaja. Semua ingin oleh Muhammad. Karena apa? Tenang kalau diurus oleh Muhammad mah. Jongjon kalau digembalakan oleh Muhammad mah, dijamin hewannya tidak akan hilang dan hewannya juga terpelihara. Hadirin rahimakumullah, selang beberapa tahun setelah diterimanya gelar Al-Amin, Muhammad mendapatkan lamaran pekerjaan. Jadi upami orang badi dama orang nu ngalamar, Nabi Muhammad mah dilamar. Karena apa yang dimiliki, padahal Muhammad orang yang ummi. Ummi dalam sebuah bahasa, ummi itu ada yang memang tidak bisa baca tidak tulis, tapi ada juga yang menerjemahkan ummi itu karena ia tidak belajar kepada sesama manusia, Ustaz. Muhammad belajarnya langsung oleh Allah melalui wahyu Allah. Disebatlah ummi. Nah, Muhammad yang ummi itu gelarnya Al-Amin. Datanglah utusan seorang konglomerat di kota Mekah. Konglomerat di kota Mekah itu kekayaannya 2/3 dari kota Mekah dimiliki oleh konglomerat wanita itu.
berhadiah sahaja dengan anak Siti Khadijah. Siti Khadijah seorang janda kaya raya. Upami ayeuna mah konglomerat teh setel Musdalifah. Aduh puntennya. Hartosna tidak bisa dibandingkan. Saking kayanya Siti Khadijah, 2/3 kekayaan di kota Mekah dimiliki oleh Siti Khadijah. Sepertos kumaha atuh beungharna, kacida beunghar. Hadirin rahimakumullah. Utusan Siti Khadijah sumping ke pemuda yang bernama Muhammad yang dikenal ummi, tapi ia punya gelar Al-Amin dari Allah. Seorang pemuda, seorang remaja, seorang hamba Allah yang amanah. Sumping utusan Siti Khadijah. Siti Khadijah minta Muhammad yang Al-Amin itu untuk mengelola perusahaan beliau. Saur Nabi Muhammad, saya yang ummi ini, apa iya saya bisa mengelola perusahaan? Singkat cerita, perusahaan itu pun dikelola oleh Muhammad. Mulai dari tukang, menjadi asisten manajer, menjadi manajer. Jantan Nabi Muhammad juga pernah ia menjadi pegawai. Ia pernah menjadi asisten manajer. Ia pernah menjadi manajer. Ia sebagai CEO dari perusahaan yang dimiliki Siti Khadijah. Di usia 25 tahun, Siti Khadijah menyayangi kejujuran, kepintaran, keteguhan hati, dan keberanian untuk mengambil keputusan. Maka atas izin Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad di usia 25 tahun nikahlah dengan seorang konglomerat kota Mekah yang bernama Siti Khadijah. Jadi pernikahan ini Allah lah sutradaranya. Allah lah pengatur lakunya. Margi abdi mahasiswa abdi tiap tahun pan umurnya teh tambah ngora bu. Ari jantan dosen makitu umur abdi beki dia teh beki naik, ari umur mahasiswa beki aranom seumur sareng incu. Ku abdi ditaros. Siapa di antara mahasiswa yang laki-laki ini? Angkat tangan yang mau nikah dengan janda. Teu aya nu ngacung saurang oge Pak. Kalebat Ustad bilih bade punten ibunya hartosna ieu jalaran antawis Muhammad remaja pernikahannya dengan Siti Khadijah pan terpaut yuswana 15 tahun. Muhammad yuswana 25 tahun, nikah dengan Siti Khadijah Al-Kubra yuswana 40 tahun. Sekali dah abdi nanya ka barudak mahasiswa, aya teu sok siap teu nikah jeung anu bedana 15 tahun. Moal Pak, jawabanna teh teu aya sugan anu, Pak insyaallah abdi bade teu aya. Hadirin rahimakumullah, dari pernikahan Muhammad dengan Siti Khadijah bukan pernikahan biasa, tapi pernikahan skenario-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mempercepat kisah cerita ini. Kenapa Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah? Dan numutkeun survei mah sedikit sekali remaja yang mau nikah dengan janda. Ternyata ibu, ini analisa saya, Allah menikahkan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah yang kaya raya, seorang konglomerat. Saya melihat ujung ceritanya ketika Siti Khadijah menjelang wafat, putrinya namanya siapa? Siti Fatimah. Beliau hanya menempati sebuah rumah sederhana dan kecil yang hanya terdiri dari dapur dan ruang tidur. Bisa dibayangkan oleh saking
saking sudah habisnya kekayaan milik Siti Khadijah yang sebegitu banyaknya, Siti Fatimah ketika sedang menyusu dengan ibunya Siti Khadijah, karena Siti Khadijah sudah cukup lama tidak mendapatkan asupan makanan, tidak mendapatkan asupan nutrisi, maka air susu pun tidak keluar. Ketika Siti Fatimah netek ke ibunya Siti Khadijah, yang keluar bukan air susu tapi darah. Nabi Muhammad pun mencoba untuk menenteramkan hati Siti Khadijah. Tiba-tiba jatuh batu dari perutnya, karena Rasulullah pun perutnya diganjal dengan beberapa butir batu untuk sekedar mengurangi rasa lapar. Allahu Akbar. Namun ternyata ketika Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah yang kaya raya, yang kekayaannya 2/3 kota Mekah milik Siti Khadijah, namun ketika Siti Khadijah menjelang wafat, kekayaan yang dimiliki hanya rumah sederhana yang terdiri dari dapur dan tempat tidur. Kemana itu kekayaannya? Siti Khadijah mengembalikan hartanya untuk perjuangan Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam dimiliki oleh ibu. Islam menjadi agama saya, Islam menjadi agama ustadz, dan Islam ada di Bandung. Yakin kalau Nabi Muhammad andai nikah dengan sesama remaja yang tidak punya apa-apa, belum tentu Islam ada di Bandung. Betul, Bu? Tapi karena ada orang yang kaya raya yang mengikhlaskan hartanya di jalan Allah, maka jadilah Islam menjadi agama yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia dan menjadi agama rahmatan lil alamin. Makanya dengan Rabiul Awal ini, bulan Maulud di Indonesia populer kalau Rabiul Awal untuk mengingat, betul Bu, mengingat kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun ada perdebatan itu bid'ah karena Nabi Muhammad tidak pernah ulang tahun, udah kita tunda perbedaan itu. Rabiul Awal kita jadikan bulan untuk mengingat bagaimana beratnya perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga Islam menjadi agama milik kita. Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia karena Nabi Muhammad nikah dengan seorang konglomerat yang kaya raya, yang kekayaannya habis digunakan berjuangnya Nabi Muhammad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah? Ibu ada mobil di rumah, sudah dijadikan mobil menjadi alat transport dari rumah ke tempat pengajian? Jawabannya tidak. Dipakai apa? Kalau ke undangan saja. Kalau ke pengajian pakai apa? Cukup pakai Grab. Alasannya sederhana, agar awet dan irit. Siti Khadijah hartanya habis digunakan untuk berjuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan agama Allah hingga agama Islam sampai di kota Bandung. Hadirin rahimakumullah, sekelumit kita mengenang perjalanan dari awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah melakukan Mi'raj, melakukan sebuah perjalanan. Lalu Nabi Muhammad sampai berpindah dari Madinah ke kota Mekah. Dan akhir dari perjalanan Rasulullah nikah dengan seorang wanita, gadis yang bernama Siti Aisyah. Ini pun menjadi sebuah pembicaraan. Bahkan yang bernama ada wartawan dari Swedia, Pak, yang kemarin masih memamerkan kartun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak harus diceritakan bagaimana dia menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk kartun dalam sebuah majalah yang merupakan penghinaan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk pernikahannya dengan Siti Aisyah. Ia gambarkan sebuah karikatur yang
sangat menghina kepada kita sebagai umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita mencoba menganalisa lagi, Nabi Muhammad ketika bujang nikah dengan janda tapi yang kaya raya, dan wanitanya wanita soleh yang Allah ciptakan, Siti Khadijah itu untuk mendampingi Nabi Muhammad dengan kekayaannya sehingga Islam sekarang menyebar di seluruh dunia. Betul, Bu? Lalu bagaimana, kenapa Rasulullah menjelang wafat dia nikah dengan wanita yang sangat muda? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah di usia 9 tahun. Namun baru berhubungan seperti suami istri setelah ia 15 tahun. Ternyata itu pun adalah rahasia Allah. Skenarionya adalah Allah. Semuanya itu tertumpah adalah rahasia Allah. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah bagaikan pernikahan dengan mutiara, karena Siti Aisyah dikenal wanita yang brilian, yang pintar, yang cerdas. Konon cerita usia 54 tahun Nabi Muhammad nikah dengan Siti Aisyah. Bisa dibayangkan kalau 55 menjelang wafat nikah dengan wanita 55 lagi. Anu kaangseus teh jigana termason deui kitu nya. Karaos ku abdi. Ari bade sare teh kan nu seungit teh eta upami teu obat gosok. Ya karena usia kita itu sunatullah memang yang diperlukan oleh kita di usia tua seperti itu. Tapi Nabi Muhammad nikahnya dengan Siti Aisyah yang masih remaja. Apa rahasia pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah? Siti Aisyah yang brilian, Siti Aisyah yang pintar, yang cerdas. Berbeda dengan kita, mohon maaf Bu, dengan wanita-wanita yang mungkin usianya hampir 60 tahun. Karaos teu ku Ibu setelah 50 tahun. Ketajaman pikiran kita. Laras Bu? Ketika menangkap di usia 15 dengan usia 50 benten moal? Benten. Usia 50 tahun ngapalkeun hadis sadinten apal moal? Apal Bu, ngan kepeuting pode gitu. Laras. Naon namina? Barho. Bubar poho. Nah ini oleh Allah dipertemukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya dipertemukan dengan wanita cerdas Siti Aisyah yang usianya masih sangat brilian. Kenapa? Ternyata sekarang diketahui dalam sejarah perjalanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ribuan bahkan ratusan ribu hadis Rasulullah yang meluncur dari mulut mulia Siti Aisyah. Ibu pakai jilbab, hadisnya dari Siti Aisyah. Ibu menutup aurat, hadisnya dari Siti Aisyah. Kita bersuci, banyak hadis-hadis yang keluar dari mulut mulia wanita cerdas yang bernama Siti Aisyah. Itulah rahasia Allah. Pernikahan Nabi Muhammad pertama dengan Siti Khadijah karena wanita kaya raya, mulia dan saudagar serta ikhlas berkorban untuk agama Allah. Sementara menjelang wafat Rasulullah dinikahkan dengan wanita cerdas brilian yang masih sangat bersih pikirannya, sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah terekam oleh wanita mulia yang bernama Siti Aisyah, dan meluncurlah ratusan ribu hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Bapak Ibu sekalian, hingga ketika Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah, yang pertama masjid dibangun adalah Masjid Quba. Bagi ibu yang telah berhaji dan telah berumroh, dipastikan pernah mendirikan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah, yang tentu ibu Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah tidak seperti itu. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah tidak kokoh seperti itu, tidak luas seperti Masjid Quba sekarang, tidak wangi seperti sekarang. Masjid Quba dalam sebuah catatan dibangun oleh baginda Rasulullah dengan pohon dan pelepah kurma. Namun tempatnya tidak berubah di situ.
Dengan perubahan waktu, perubahan zaman, dengan perubahan kepemimpinan, semakin banyaknya jamaah haji yang berkunjung, maka Masjid Quba sekarang menjadi masjid yang besar. Barang siapa yang salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka Allah berikan pahala yang luar biasa terhadap orang yang salat 2 rakaat di Masjid Quba. Allah ampunkan dosanya 1 tahun. Hadirin rahimakumullah, dari Masjid Quba berkembanglah masjid sampai di Bandung ada masjid besar yang namanya Masjid Pusda Ijabah. Ada Masjid Raya. Bahkan di Depok ada Masjid Kubah Emas. Kemarin meninggalnya ibu itu. Iya. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Dian. Betul, Ibu Dian. Beliau yang mendirikan masjid yang unik, yang mahal karena masjid dengan kubahnya kubah emas, kemudian tiang-tiangnya tiang emas, menjadi masjid yang mewah, yang baru pertama ada di Indonesia pada saat itu. Mudah-mudahan Ibu Dian wafatnya diampunkan kehilapannya oleh Allah, diterima amal solehnya, diterima amal ibadahnya, diterima jariahnya. Mudah-mudahan beliau wafatnya husnul khatimah. Al-Fatihah. Baik, kenapa orang begitu banyak yang ingin mendirikan masjid? Barangkali dari sebelah kanan ibu semua sampai ke saya, semua berkeinginan untuk membangunkan masjid. Karena janji dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, barang siapa membangun rumah Allah berupa masjid, maka Allah akan ganti dengan sebuah gedung yang kokoh di surga milik Allah nanti. Ada pertanyaan dalam diri kita, ya Allah, kapan atau kita bikin masjid? Ulama bersepakat yang dimaksud membangun bukan harus membangun utuh dari pondasi sampai menara. Namun andai Ustadz menitipkan 1 sak semen kepada panitia yang sedang membangun masjid dengan niat lillahi ta'ala, ya Allah, ya Rabbana, saya punya rezeki untuk 1 sak semen, saya titipkan 1 sak semen ini untuk menunjang, menambah, mengokohkan dan menyelesaikan masjid ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masjid beres, maka ibu yang hanya menitipkan 1 sak semen, di mata Allah ia telah membangun 1 rumah Allah dan kelak akan diganti oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Ibu Dian. Kemarin juga ada di Probolinggo kalau tidak salah ya, ada ibu bandar ayam. Dia jualan ayam sejak usia 25 tahun, sekarang usianya sudah 57 tahun. Ketika jualan ayam, ia cita-citanya ingin membangun masjid. Dan Allah berikan jalan. Usaha ayamnya semakin banyak, semakin seueur, semakin luas, semakin banyak jangkauannya. Karyawannya semakin banyak. Kalau hari Jumat suka bingung karena karyawannya terpencar untuk sholat Jumat, maka ia pun membangun masjid miniatur Nabawi Madinah dengan biaya kurang lebih 3,4 miliar. Masjid siapa? Masjid tukang hayam. Hal seperti itu sudah pasti itu dijanjikan, karena itu janji Allah. Allah yang tidak pernah dusta, Allah tidak pernah merugikan umatnya. Bagi orang-orang yang membangun masjid, membana masjidan, Allah akan ganti khairul, yang baik di surga kelak kemudian hari. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagaimana masjid-masjid yang ada di kita ketika pandemi sekarang? Maka saya nanti akan sedikit berbicara tentang kemakmuran masjid di tengah pandemi. Tinggali di Pusdai, lantainya di cakra-cakra. Iya,
Karena masjid sampai hari ini belum dicabut aturannya, masjid boleh digunakan beribadah tapi harus mengacu kepada protokol COVID-19. Boleh digunakan sholat tapi dengan ketentuan. Pertama, di luar sebelum masuk masjid jamaah harus cuci tangan pasti. Dah kalau ke masjid mah harus wudu. Iya Bu? Sudah lewat ya. Oh udah, bagi umat Islam sudah biasa mau ke masjid kan wudu dulu. Boro-boro tangan, sirah dibasuh, kaki dibasuh, muka dibasuh, telinga dibasuh. Betul Pak Bu? Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika masuk ke masjid, atur jarak. Maka di Pusdai ayeuna upami Jumat dugi keluar membludak Pak Bu. Karena anu biasanya tertampung di ruangan utama sama di sayap kiri kanan sekarang tidak tertampung. Terpaksa ke belakang dibuka ke sayap kanan. Betul ya Pak Ed? Karena memang direnggangkan. Lalu bagaimana ini? Karena kalau imam menjelang sholat suka mengingatkan. Apa yang dilakukan oleh imam? Luruskan dan rapatkan. Betul tidak Bu? Maka sampai sekarang masih ada di beberapa tempat yang mempertahankan itu. Karena anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW, imam itu mengajak kepada makmum, luruskan dan rapatkan. Maka ada satu masjid yang sampai sekarang ketika tengah pandemi ini sholatnya tetap rapat. Bagaimana seperti itu? Mangga eta manyanggakeun. Yang jelas pemerintah setelah melakukan sebuah studi bahwa penyebaran ini akan kita pangkas, akan kita potong penyebarannya jika mengacu kepada protokol. Satu, atur jarak, tidak boleh bersentuhan. Laras Bu, bagi umat Islam ya iyalah, yang tidak muhrimat tidak boleh bersentuhan, sudah dari dulu umat Islam Bu. Laras teh pakai masker, dan memang ketentuan juga wanita mah harusnya pakai cadar. Hanya ada sebuah hadis yang melarang laki-laki sholat menutup muka. Ada Ustaz. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, lupa siapa perawinya, hanya kurang lebih isi hadis itu, sholatlah engkau dan janganlah engkau menutup muka sampai sholat itu berakhir. Ayo orang kumah di masjid, di Pusdai, dia di Pusdai. Upami badan depan, atur jarak, pakai masker dan gunakan sajadah masing-masing. Ya. Bagi Ustaz mau bagaimana ini? Kang Zul, hari abdi kumah atau sholat? Pakai masker atau mengikuti hadis Rasulullah? Silakan saya kembalikan, sesuaikan. Karena kalau kita pakai masker, tentu di samping kita orang lebih tenang dibanding dengan kita jika tidak pakai masker. Madarat mana? Tinggali itulah paitnya. Tapi suruh sadirat abdi mah di bubi mah teu masker nuhun abdi ga di rompok mah asal raosan teh bojo sehat, anak sehat, itu sehat gitunya. Pubi keluar nembe dibagudan nganggo masker. Bapak Ibu, sadari ada dua hal. Ada yang diperdebatkan ketika COVID ini mengenai luruskan dan rapatkan barisan. Ustaz bade nu mana? Kita mah tinggal ya masjidna. Kalau di masjid cakra-cakranya dilebarkan, itu teh DKM sudah menentukan seperti itu. Der Bapak teh netepaan tidak sesuai dengan aturan DKM. Itu kan picarioseun. Jadi sesuaikanlah, kecuali Bapak punya masjid sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian mengenai idarah ini, mengenai manajemen pengelolaan masjid di kala COVID ini, tentu bagi Bapak Ibu masih beruntung sekarang kita di Pusdai masih ada ruang, masih ada tempat, kemudian disediakan oleh DKM untuk ada kajian duha, kemudian kajian apa lagi Mas? Selasa apa Selasa?
Ada juga ya. Alhamdulillah kita masih ada pengajian. Coba ibu lihat sekarang di televisi, ibu lihat siaran langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah sekarang umrah sudah mulai dibuka dengan segala aturan dan keterbatasan. Saya tadi lihat jam 3:30. Saya coba lihat 3:30, artinya kan di sana kurang lebih jam 10:30 ya. Iya, kurang 5 jam ya, kurang 5 jam. Ya Allah, Rabbi, ibu di lantai 2 gelap, lantai 3 gelap. Kalau ibu ke sana pasti keung. Enggak ada yang tawaf. Baru sekitar jam 7 saya coba lihat lagi, berarti di sana kan sekitar jam 2, jam 2:30 baru mulai ada 3-4 orang yang sedang tawaf. Hanya 3-4 orang. Eta tentara ge anu jaga terus nundutan gitu dan naon dijagaan. Terus nundutan jeung di kamera teh nya mesti gana teh Pak Edi nu kamera ini close up lagi gitu Pak Edi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah masjid. Apa bedanya antara Masjidil Haram dengan masjid-masjid yang lain? Sama aja. Sama enggak fungsi Masjidil Haram dengan Masjid Pusdai? Dari fungsi sama. Iya, kemudian? Terus kalau memang dari nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai lainnya berbeda dengan masjid yang lain. Iya. Nah, ada bedanya. Ada beda fungsi ada Masjidil Haram dengan Pusdai. Masjidil Haram itu di samping tempat sholat digunakan untuk tawaf, untuk sa'i, dan itu tidak dilakukan di masjid manapun kecuali di Masjidil Haram. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ibu tahun payun sareng abdi umrohnya. Amin, amin sadayana. Nanti amiralnya Mas Amran, kameramen Pak Edi ya, jadi bawa kamera ke Mekah Pak. Nanti kita siaran langsung dari Mekah. Bapak Ibu sekalian, sekarang untuk umroh masih dibatasi karena memang ketentuan kerajaan Saudi Arabia juga masih cukup ketat untuk ibadah umroh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Baik, saya akan masuk sekarang ke ini masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masjid mana Bu? Kubah Mas. Kubah Mas. Ini masjid Depok ini Bu. Masjid Ibu Dian ya. Ibu Dian. Nah, ini latar belakangnya Masjid Budian. Ibu kubahnya ini kubah emas. Jadi ini mau naik ke atas tidak sembarangan Bu ya. Rupanya kalau Pak Edi tidak boleh naik ke atas ini. Ada emasnya. Sekarang yang di Probolinggo yang dibangun oleh Bandar Ayam itu juga kubahnya dari emas ya. Bapak Ibu sekalian, di zaman Rasulullah masjid itu tempat beribadah kepada Allah, lalu sarana untuk mencerdaskan umat. Jadi sarana pendidikan dulu di masjid. Kita tidak pernah mengetahui, tidak pernah ada catatan dalam sejarah di zaman Rasulullah ada SD, di zaman Rasulullah ada SMP, tidak ada. Jadi untuk sarana pendidikan semuanya ada di masjid pada saat itu. Yang belajar Al-Quran, belajar apapun dilaksanakan di masjid. Kemudian masjid tempat komunikasi antar umat. Termasuk juga masjid adalah tempat jika ada perselisihan, penyelesaiannya di masjid. Tidak ada kejaksaan zaman itu Bu. Tidak ada pengadilan tinggi, tidak ada KPK. KPK mah ayana di Indonesia ya. Zaman Rasulullah semuanya dilakukan di masjid. Jadi pusat kegiatan umat pada zaman Rasulullah pusatnya ada di masjid. Mengelola masjid di zaman sekarang ini para ketua DKM, Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya data yang valid, namun ketika saya kemarin masih ketua Dewan Masjid, kemudian saya ngobrol dengan kawan saya bagian masjid di Kementerian Agama, itu DKM masjid di Jawa Barat yang jumlahnya data di DMI masjid jami di Jawa Barat itu kurang lebih ada 160
Masjid di Indonesia menurut Pak Yusuf Kalla ada 900.000. Jadi sebagian besar ada di Jawa Barat. Karena memang populasi penduduknya pun Jawa Barat kan sekarang semakin tambah. Berapa penduduk Jawa Barat sekarang, Bu? 42 juta. Berapa? 42. Lebih, Pak, sudah 48 juta sekarang. Hampir 50 juta. Provinsi yang paling padat, yang paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat. Banyak perubahan ya, Pak. Bagaimana, Bu? Banyak urbanisasi dari Medan. Oh iya, Ibu dari mana asal, Bu? Dari Jawa Barat. Oh, Manawi. Tekte Ibu anu ti Medan teh gitu ya. Betul. Sekarang mau nyari suku apa ada di Jawa Barat? Bukannya Pak. Karena memang Jawa Barat diciptakan oleh Allah ketika Allah sedang tersenyum, kata Ridwan Kamil begitu. Sehingga orang tertarik untuk datang berkunjung, bahkan menetap di wilayah Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, sehingga ada wacana sekarang Jawa Barat itu dimekarkan. Provinsinya ada wacana seperti itu, dan ada wacana juga Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Pasundan. Wallahu alam, udah itu mah urusan-urusan para inohong itu ya, karena supaya tidak kehilangan jati diri Sundanya ya, sehingga provinsinya ingin namanya Provinsi Pasundan. Bapak Ibu sekalian, yang saya tadi katakan dari sejumlah masjid yang ada di Jawa Barat, 85% masjid-masjid di Jawa Barat ketua DKM-nya di atas usia 60 tahun. Jadi PNS yang sudah pensiun hoyongna jadi ketua DKM. Tidak itu nama husnul khotimah. Tapi tidak apa-apa barangkali itu bagus daripada tidak melakukan itu. Karena jika memang menjadi pengurus masjid, jangankan menjadi ketua DKM, menjadi kameramen di masjid saja itu termasuk kepada orang 7 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'atu yudilluhumullah yauma dilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti di yaumal mahsyar ketika tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali pertolongan dari Allah. Ada satu yang akan ditolong oleh Allah, rajulun qalbuhum mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terkait dengan masjid. Ningali dinten Ahad emut bade aya kajian duha di Pusdai. Sebelum masuk duha ibu leod heula ka tempat wudu netepan sunat duha. Setelah duha ibu naik ikut kajian. Duhur ketika sebelum adzan berkumandang sudah ingat, oh duhur saya mau sholat berjamaah di masjid. 7, ada satu golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kelak semua ada di yaumil mahsyar. Semua dibangkitkan oleh Allah. Dan kita berada di arah mahsyar itu dengan jarak hanya 1 jengkal saja dengan matahari. Jangan dibayangkan ibu panasnya. Laras teh, kita jam 12 siang suhu udara bisa sampai 29 derajat, itu di Bandung. Di Jakarta bisa 36. Di Mekah bisa sampai 57 derajat. Ini 1 jengkal saja dengan matahari. Tapi ada orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, di antaranya insya Allah para ibu yang hatinya selalu dekat dengan masjid. Masjid sedang dibangun, ibu naik motor dengan bapak, kata bapak temah, itu kelihatannya ada panitia yang sedang membangun masjid. Ibu berhenti dari motornya, ibu keluarkan dari dompetnya, tidak seberapa uangnya, hanya 50 juta dari dompet. Iya bu, ibu sok bingan tuh upami ningali di jalan aya anu nganggo sayur. Ibu binga atau ibu suka ngoceh atau bahkan ibu ngomel? Jujur, ngahalangan, coba muka tabrak. Tapi ada orang yang ketika ia sedang mengpeng, dia pelan, kemudian ia ke pinggir. Dipanggil itu yang bawa ayakan, bu, kadir nitip buat masjid.
Ketika saya tanya, Bapak, kok sampai Bapak berhenti dari mobil, ningali mobil letter nabe? Saya sering sulit untuk mengeluarkan sedekah jariyah. Ini kebetulan ada di masjid. Dan saya punya pengalaman, abdi pembina satu masjid Sabirus Salam di Jalan Sriwijaya BKR. Ayan uninga. Abdi pembina di masjid itu. Ustadz, itu dalam waktu 4 tahun kami selesai membangun masjid yang menghabiskan biaya 4,3 miliar 3 lantai. Tadi natera rewas bade ngabangun masjid itu beres moal. Ternyata ibu, ada sebuah cerita yang luar biasa. Suatu pagi di depan masjid ada satu fuso tenaon anu nyandak semen teh satu DO. Aya satpam masjid ambek cik atuh tong parkir di dia ngahalangan ieu teh. Kira-kira pisan mawa semen sakitu lobana parkir hareupeun masjid. Aya kata supir teh, "Pak, ini DO-nya." DO gimana? Ini semen buat masjid. Percanten tuh Bu. Pada kami belum waktunya mau menggunakan semen. Bingung si abdi teh nya. Ya dikamenakeun semen, karena semen kalau disimpan bisa keras. Kalau keras tidak bisa dipakai. Untung ada satu jamaah yang suka jualan bahan bangunan. Namina Ustadz Wahid. Ustadz Wahid punten ka dieu. Akang aya nu ngirim semen sadeo. Tisaha duka duit kaina teh terang busa nu maparinan eta semen. Dititipkeun ka bahan bangunan. Janten kumaha ieu Kang hukumna sok pek jual ku anjeun ngan tiap akang perlu akang rek nyokot ti bahan bangunan. Beres. Teu lambi deui aya nu ngahalangan masjid nyimpen besi. Sidik itu makanya hoan ayeuna nu gaduhna notaris tapi tidak pernah mau kalau diundang. Maparinkeun besi seperlunya, mangga besi ti abdi. Belum beres dia sudah datang lagi kaca. Ya cete kucing lagi can dipasangkeun. Saking dia tidak mau keduluan sama orang Ustaz. Ningali gambar da bade ngadamel kubah, disumpingkeun tukang kubah di Jawa Tengah. Saya ada yang ngutus suruh datang ke Sabirus Salam bade naon abi ngadamelan kubah, orang ngukur kubah. Pada kubah teh 68 juta. Yang terakhir itu masjid belum beres, sumping deui kol diesel bok. Parkir deui hareupeun masjid. Naon ieu karpet, masjid ge can beres. Bahasana sederhana, saya tidak mau keduluan sama orang. Karpet harus dari kami karena masjid harus menggunakan karpet dan karpet alat yang paling atas digunakan untuk orang bersujud. Allahu Akbar. Berat. Di antara ibu sudah ada yang seperti itu, pasti sudah. Nah ini kembali kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah mah habis hartanya Bu untuk perjuangan agama Allah. Urang mah kadang-kadang ngasupkeun kencreng teh kanu kotak ditinggali heula aya teh 10.000 na diasupkeun 20 asupkeun sokot 10 naon eta dipulangan. Iya. Pasti nu aku. Ya, memang aya anu sakitu mah wallahu a'lam barangkali itu yang lebih mulia dibandingkan yang miliaran. Betul enggak Bu? Hadirin rahimakumullah. Nah, ini masjid di zaman sekarang memerlukan keterampilan manajemen Bu. Jadi sekarang para ketua DKM kebanyakan ditempati oleh orang tua yang usianya ya gitu ya pensiun ke masjid gitu ya. Yang tadinya pejabat tidak mau ke masjid sudah tidak jadi pejabat ke masjid gitu. Ya tidak naon lah, cuman anu bagus mah ketika jadi pejabat jadi ketua DKM. Wah kan luar biasa powernya ya. Laras tuh Bu. Pak Yusuf Kala ketika jadi wakil presiden jadi ketua dewan masjid majeng Bu DMI. DMI hoyong naon wae butuh naon wae tinggal kieu Pak JK. Jadi Pak untuk program kebersihan ini tiap provinsi perlu mobil 4. Aya Bu. Jawa Barat kabigian kenging 16 mobil Jawa Barat untuk program kebersihan masjid, untuk program perbaikan sound system.
Karena siapa? Karena pupuhnya pejabat, orang yang punya kekuatan. Ditambih orangnya juga memang seneng ke masjid. Ada banyak orang yang kuat, banyak orang yang kaya, tapi cuek aja, tidak pernah dia peduli dengan masjid. Ada yang seperti itu. Iya. Gitu. Nah, ibu yang saya hormati, jadi sekarang para ketua DKM perlu terampil, perlu menguasai manajemen. Nah, Bapak Ibu sekalian, sehingga sekarang masjid, ada istilah masjid yang ramah lingkungan, ada masjid ramah anak, ada masjid ramah difabel, ada masjid ramah ibu menyusui. Ada pernah ibu lihat? Masjid kami ramah ibu menyusui. Apa jawabannya? Ada ruangan untuk menyusui. Tapi hati-hati, itu di tempat menyusui harus wanita wungkul. Ada bapak-bapak yang salahnya masjidnya juga tidak lengkap, ruang menyusuinya ada tapi tidak dikasih keterangan, Bu. Kan di sini mah jagalah kebersihan. Ini ruang wudhu, ini toilet, ini rumah jaga, ini kita kan tahu. Bahkan toilet pun ada bedanya ya. Ada gambar ibu pakai kerudung sama yang tidak. Oh, ini toilet wanita, ini toilet pria. Ini tempat menyusui tidak dikasih keterangan. Asup bapak-bapak. Kata bapak-bapak, ibu-ibu kan udah wasnama. Astagfirullahaladzim. Beri ditutupan. Bapak dengan santainya, alhamdulillah. Nah, jangan sampai terjadi di masjid seperti itu. Maka di masjid itu harus lengkap. Saya melihat cuman ada tulis-tulisnya atau anu merenah. Ayah anu lengkap tulis-tulis, tapi mah ditulisnya teh dina dinding langsung. Saya kira tidak nyaman, tidak ramah terhadap lingkungan. Bagaimana sekarang yang ramah difabel? Ibu, sekarang masjid tidak lumrah kalau masjid tidak ramah difabel. Mau ke masjid ada orang yang pakai kursi roda, Bu. Ya Allah, ya Rabbi, abdi pernah ningali, Bu, di masjid abdi. Bapak-bapak lungsur tina mobil nganggo kursi roda. Kieu we ibu dipayuneun masjid. Karena saya yang berdosa, saya tidak membangunkan jalan untuk kursi roda. Setelah melihat ada orang yang pakai kursi roda tidak bisa masuk ke masjid, besoknya saya minta kepada Pak Ketua DKM, Pak Ketua DKM, bongkar, bikinkan masjid, bikinkan jalan untuk orang yang pakai kursi roda. Ternyata kan tidak cukup hanya ke masjid. Bagaimana kalau yang difabel pakai kursi roda mau ke toilet? Harus ada toilet untuk difabel. Sekarang kami punya. Ada ruangan untuk difabel, benten klosetnya, Bu. Tapi karena kami 2 lantai, terpaksa sampai sekarang untuk yang pakai kursi roda belum bisa naik ke lantai 2, masih disiapkan di lantai dasar. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Banyak yang mengeluh, ibu-ibu juga. Pak Haji, abdi tetos kolot, tetiasa naik kaluhur tuh, kan itu jadi persoalan, Bu. Piraku, abdi kudu nyiapkeun budak murah anu ngagandongan ibu-ibu. Ya teh, jadi alasan nyeri tuhur tetiasa. Dengan cara apa? Di bawah saya siapkan kursi untuk seperti ibu-ibu. Yang di atas duduk lesehan, ibu-ibu yang di bawah pakai kursi. Tapi kami sediakan satu televisi yang menghubungkan antara lantai 2 dengan dasar. Jadi yang ceramah di atas bisa kelihatan dari televisi di bawah. Alhamdulillah ada yang ngasih sumbangan. Pada itu kurang lebih 15 juta dipaparin dari mulai kameranya, televisinya, sehingga di bawah bisa menggunakan televisi itu. Nah, ini sekarang DKM itu harus terampil seperti itu. Memang ketua DKM teh ada ideal nama ustadznya, ketua DKM teh ceramah pinter, khutbah tiasa gitunya. Tapi kan meureun susah. Jalmi anu paripurna. Yang penting orang itu ahli masjid, senang ke masjid, gemar ke masjid, terpanggil oleh masjid. Adapun ia tidak bisa khutbah, gampang aya bagianan. Mas Amran, tolong bikinkan jadwal khutbah. Pak Anu undang. Bisa tidak? Pak Ketua DKM nama pegang handphone,
beliau tugas ke Amerika dari Los Angeles, telepon, halo Amran, pakai bahasa Inggris ini, halo khutbah Jumat ya sahab, bahasa Inggris mana tanya. Kata Mas Amran, Pak, itu ketua DKM sekarang. Sekarang di masjid ini tidak musim kalau di masjid tidak pakai wifi. Iya. Jadi sekarang mah masjid yang besar-besar harus ada sekarang wifi. Anak-anak belajar di masjid. Anak berkumpul ada di masjid. Walaupun memang kita harus tetap memberikan aturan dan pengawasan yang ketat kepada anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, harus mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman. Perubahan zaman seperti apa? Yang berubah perubahan zaman bukan Qur'annya, karena ada seorang ahli, ada seorang ilmuwan, tapi sekarang sudah wafat ya. Dia sekolahnya di Amerika. Kemudian ia pernah mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman. Pernah ibu ngupingnya, tapi ku Allah orang itu segera diambil, sudah dilipatkan, sekarang sudah wafat. Tapi itu karena dia cendekiawan, orangnya juga populer. Ketika dia mengatakan itu kan goncang juga itu Islam. Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman, maka Quran harus segera disesuaikan. A'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, ayah, engkau aku sesuaikan, wafatlah dia. Bapak Ibu sekalian, tentu masjid, apalagi sekarang di era pandemi ini, bagi ibu-ibu juga harus menjadi pelopor, Bu ya. Harus menjadi pelopor bagaimana aktivitas masjid harus tetap berjalan, tapi protokol juga harus tetap digunakan agar kita segera selesai COVID-19 ini ya Bu. Karena kalau melihat data ini trennya kan masih juga tetap naik ya. Orang yang pindah ke Wisma Atlet juga masih cukup banyak. Orang yang wafat juga masih cukup banyak. Dengan demikian maka ibulah sebagai orang ahli masjid, tentu masjid tidak boleh diam, masjid tidak boleh sepi, masjid harus tetap dibuka, tapi tentu dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau memang dirasa di sekitar itu terjangkit atau mungkin ada yang terkena, masjid pun harus segera melakukan sebuah tindakan preventif. Kemarin di saya ada salah satu jamaah yang positif. Maka dalam waktu 2 pekan masjid kami tutup, terpaksa kami tutup karena jamaah itu ke masjid itu. Dari mulai penyemprotan, kemudian rapid, kemudian jamaah yang bersentuhan dengan dia di swab, kurang lebih ada 70 jamaah yang di swab. Tapi alhamdulillahirabbil alamin hasil swab semuanya negatif, alhamdulillah, termasuk saya. Terus rewas abdi ge Bu dicolok gitu teh. Di swab jaba kudu mayar, jaba dicolok. Tapi alhamdulillah dari 77 orang yang di swab jamaah masjid semuanya negatif. Nah dengan demikian maka jangan sampai di masjid ibu terjadi seperti itu. Lakukanlah kegiatan, kalau dirasa sudah ada yang terjangkit lakukan preventif, masjid sementara ditutup untuk tidak melakukan kegiatan. Bagaimana caranya supaya masjid kelihatan ditutup? Pengeras suara jangan dinyalakan. Imam masjid ditutup, tapi sebelum adzan masih baca Quran. Setelah adzan ada yang sholat 1 orang tapi pakai mic, hubungan sorangan. Mana teh imam walad dolin dijawab ku anjeunna amin. Nah, dengan demikian Ibu barangkali waktu sudah cukup 1 jam Mas Amri ya. Barangkali Bapak Ibu silakan, barangkali ada yang mau bertanya melengkapi waktu yang tersedia. Kami persilakan kepada Ibu yang paling depan, sebutkan namanya, maskernya tidak harus dibuka. Mangga Bu. Ibu siapa? Bu Nunik. Kedengaran yang lain? Mas? Kedengaran enggak? Berkaitan dengan masjid tadi sudah dikatakan menggambar. Ini saya tanyakan Pak tadi, kita sebagai seorang muslimah wajib juga mengaktifkan kegiatan dalam masjid. Yang ingin saya tanyakan yaitu ada hadis tentang wanita ke masjid.
yaitu sebaik-baik wanita adalah sholat di rumah. Sedangkan di situ ada lagi Rasulullah menyarankan kalau ada seorang istri minta izin ke masjid janganlah dilarang. Nah, yang ingin saya pertanyakan Pak, dari kedua itu, menurut saya pribadi itu ada pertentangan kayak bertolak belakang gitu. Salah satunya menganjurkan, yang satunya sebaik-baiknya di rumah. Sedangkan kalau kita misalnya wanita sudah di rumah tidak ada kegiatan apa-apa kan lebih baik sholat di masjid. Sedangkan pahala pergi ke masjid tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi sampai sekarang yang saya itu yang benar apa maksudnya yang pas itu gimana gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Nunik, pertanyaannya seorang muslimah ada anjuran sebaik-baik wanita sholatnya di rumah, tapi wanita itu pun tidak dilarang sebetulnya untuk datang ke masjid karena nilai pahala yang lebih baik sholat di masjid daripada di rumah. Silakan barangkali satu orang lagi, biar dua orang. Bapak, mungkin Pak Dodo. Ustadz, mangga Ustadz Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Jul, Mohon. jadi memang kita rumah kita ada masjid ya, tapi memang masjid itu menurut saya pengelolaannya lebih baik karena satu belum punya ADART. Itu kan apakah memang wajib ya? Terus apakah masjid itu harus, kalau saya pernah dengar Kang Jul tahun yang lalu sebaiknya dibikin satu yayasan. Iya. Nah itu dia dulu. Terus yang kedua kurikulum di masjid kan di sana ada diniyah ya, untuk anak-anak. Nah, apakah di mana kita cari kurikulum untuk mengajari anak-anak ngaji? Itu lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz pertanyaannya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sharing, diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Mbak Nuni, mengenai wanita yang pergi ke masjid, memang belum menemukan sebuah riwayat kalau Rasulullah bersama-sama dengan istrinya pergi ke masjid. Ada nggak Mas? Belum ya. Ini belum apa, saya belum menemukan atau memang belum tertulis gitu ya. Nah, namun hal itu karena memang Rasulullah di Madinah antara rumah dengan masjid kan nempel, dekat gitu, betul nggak? Bahkan Ibu kalau sekarang melihat antara pemakaman Rasulullah dengan Raudhah itu yang disebut Taman Surya kan sangat dekat sekali. Nah sehingga bisa kebayanglah sama teknik ya, bisa kebayang antara jarak rumah Rasul dengan masjid. Bagaimana kalau Rasul ke masjid meninggalkan istrinya kan jaraknya amat dekat gitu ya. Mas Aman jauh nggak ke rumah dari ke masjid? Dempetan dengan rumah. Dempetan. Nah kalau yang dekat gitulah itu kan seperti Selangkah gitu ya. iya. Nah seperti Ustadz Subur gimana? Dekat nggak ke masjid? Dari pintu dapur masuk ke masjid. Wah, gitu iya. Kalau ke masjid, kalau Ustadz ke masjid meninggalkan istri ke ente, enggak ada dekat ya gitu. Nah sehingga ini saya logika ini Mbak ya Bu. Sehingga Mbak Nuni ke masjid itu kenapa Rasulullah tidak menganjurkan wanita ke masjid? Sebetulnya bukan dilarang. Hanya wanita jika ke masjid itu jika ia bepergian dengan muhrimnya, dengan suaminya, gitu. Betapa seorang wanita suaminya kerja di Jakarta yang datangnya hanya hari Sabtu malam dan pergi Senin pagi, tapi istrinya aktif di masjid. Ini khawatir akan menjadi fitnah, gitu. Khawatir menjadi fitnah. Namun tentu kalau antara jarak masjid seperti Ustaz Subur ini antara masjid dengan rumahnya, begitu buka pintu langsung ke masjid. Tapi saya mau ikut ya istrinya gitu bergabung. Iya, nah jadi seperti kalau teknik jauh nggak ke masjid? Tidak jauh banget sih Pak, tapi ya alhamdulillah kan infonya aman gitu. Iya. Tidak jadi keamanan
mana, terus dari jelek kalau ada fitnah, insya Allah tidak ada. Iya. Jadi begini Teh Nunik, itu coba didiskusikan dengan suami. Kan tidak setiap sholat bersama-sama dengan suami ke masjid, tapi satu ingin menjaga kekhusyuan sholat. Salah satu syarat untuk terjaganya kekhusyuan sholat, salah satunya adalah berjamaah. Nah kalau perempuan Pak, kalau di rumah kan tidak ada cucian piring, apa ini? No, iya. Apalagi ibu sengaja mau sholat nyetrekeun kompor ngagoreng pedak. Atuh sholat teh barap jeung pedak garingnya. Nah, ibu saya kembali. Jadi andai mau ke masjid tapi suami tidak ada, coba sebelum suami pergi ibu lakukan diskusi. Lakukan diskusi. Pak, ini kan mama kalau di rumah agak beda khusyuknya dibandingkan dengan sholat berjamaah. Mangga aku ibu raoskeun, sholat berjamaah itu lebih khusyuk dibandingkan sholat sendirian. Apakah mau berjamaah, mau menjadi makmum atau menjadi imam, itu yang namanya berjamaah, itulah unggulnya berjamaah. Kenapa 27 derajat ya dibanding dengan munfarid. Jadi ibu diskusikan dengan suami, Pak, Papa silakan pergi ke kantor, doakan Bu, Papa selamat, mudah-mudahan nanti saatnya pulang Papa pulang. Tapi dikala Papa di kantor, maaf izin Mama sholat duhur di masjid, sholat asar di masjid. Jawabannya itu alasannya, Mama lebih khusyuk sholat di masjid. Insya Allah saya juga ke istri saya memberikan izin untuk, karena saya juga ke masjid sekitar 100 meter, istri saya melakukan itu. Pak boleh nggak ini kalau ke masjid? Alasannya apa? Di masjid lebih khusyuk, di rumah mah aya incu. Di masjid lebih itu barangkali ya. Nah ada gorengan, jadi lebih baik di masjid. Nah, kemudian dari Ustadz ini bagaimana masjid yang menyelenggarakan kegiatan. Kalau kita kembali ke masjid di zaman Rasulullah, melakukan pendidikan ada di masjid, Ustadz. Selama kita belum bisa membangun, memisahkan antara ruang sholat dengan ruang belajar, gunakanlah ruang sholat itu untuk belajar. Tatkala tidak ada kegiatan sholat. Karena hukumnya jangankan anak belajar, membaca Al-Quran dilarang ketika ada yang sedang sholat. Maka untuk di masjid tentu saya menyarankan masjid-masjid untuk segera membuat yayasan yang memiliki badan hukum dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kang Jun nembe kenging laporan deh kamari uninga anu di Jakarta ada masjid yang tidak diberi akses sama anak-anaknya. Digugat. Iya digugat. Masjidnya ditingkar nganggo seng. Jadi orang yang mau ke masjid tidak bisa. Karena apa? Yaitu ketika ayahnya mewakafkan, surat-surat wakafnya tidak ada, begitu melihat harga tanah di Jakarta sekarang sudah 15 juta per meter yang masjid itu. Sementara tanah yang diwakafkan 400 meter digugat, bukan digugat lagi kan memang saya hak warisnya. Nah jadi bagi Ustadz sekarang jika ada masjid tentu itu banyak wakaf ya, mungkin tanah wakaf, bangunan juga banyak bantuan. Kulan? Bagaimana Bu? Iya sudah diwakafin, tapi diambil sama anak-anaknya boleh gitu. Nah, jadi begini Bu, karena kan wakaf itu ada lembaganya, apalagi sekarang ada badan wakaf ya. Nah, di sini nih Bu, badan wakaf ada di Pusda. Jadi yang namanya wakaf itu harus tercatat Bu, dan Ibu harus memiliki sertifikat wakaf ya, wakaf. Jadi kalau Ibu sudah mewakafkan, ini pengurus DKM pegang surat wakaf. Surat wakaf ada di badan wakaf. Jadi ketika ada yang menggugat, Ibu tidak harus banyak bicara. Ini wakaf gitu Bu. Nah ini yang terjadi kemarin di Jakarta itu tidak dimiliki. Iya, yang secara hukum yang menang anaknya. Ini bagaimana ini masjid gitu? Ya kata anaknya, kami secara hukum punya hak karena itu tanah milik ayahnya gitu. Yang pada akhirnya negosiasi.
Saya tidak mengikuti selanjutnya. Yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tolong diingatkan masjid-masjid untuk segera membuat akte, kemudian membuat juga surat wakaf, siapa mewakifnya, siapa nazirnya, itu harus jelas tercantum, dan kita harus memiliki sertifikat wakaf. Ustaz, dari pertanyaan tadi, betul, ADART itu biasanya kita bikin ketika kita menyelesaikan dengan notaris. Notaris biasanya minta anggaran dasar, dan kalau memang kita belum punya, biasanya di notaris ada contohnya. Tinggal kita menyempurnakan, ditambah atau dikurangi. Kemudian mengenai kurikulum, tergantung satuan pendidikan apa yang akan kita dirikan. Umpama sekarang untuk taman kanak-kanak, jika taman-taman kanak-kanak itu kurikulumnya dari Dinas Pendidikan, bisa melalui BPTKI, bisa melalui IGTKI. Nah, kalau Raudatul Atfal itu bisa lewat Kementerian Agama melalui IGRA. Jadi itu kurikulumnya sangat lengkap. Nah, kemudian untuk baca Al-Quran, ini kan ada TPA, ada TPQ, ada TKQ. Itu bukan biasa, karena saya pernah jadi ketua BKPRMI. Itu kurikulumnya dari BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, kalau untuk diniyah itu sudah ada di Kementerian Agama. Jadi tinggal sumping ke Kemenag, kalau Kota Bandung ke mana Kota Bandung, kalau kabupaten ke kabupaten, insya Allah kurikulum ada di sana. Gitu. Bagi Bapak Ibu, sekali lagi ini untuk yayasan, mohon itu harus menjadi PR dan itu harus segera diselesaikan. Apalagi yang bertempat tinggal di kota ya, di mana fasilitas ini akan ditentukan sekali oleh nilai, atau nilai ditentukan oleh fasilitas. Nah, kemudian tadi Ustaz Subur mengatakan bahwa tanah itu fasilitas umum ya. Saya punya cerita ketika saya di Margahayu, tanah itu dari fasilitas umum, kemudian kami bangun masjid. Sebenarnya itu bagi developer dalam Undang-Undang Tata Ruang yang terakhir, setiap lingkungan perumahan itu tanggung jawab dari developer untuk membangun fasilitas umum. Kalau memang mayoritas Islam bangun masjid atau mungkin agama lain. Nah, kemudian setelah masjid itu selesai dalam undang-undang, itu diserahkan kepada pemerintah. Kalau kota ke wali kota, kalau kabupaten ke bupati. Nanti kita yang memohon ke bupati untuk mengelola masjid itu. Nanti baru diturunkan surat dari bupati bahwa Masjid Al-Anur yang ada di komplek perumahan Ustaz Subur gitu ya, dikelola oleh masyarakat. Mangga pada 2 tingkat, pada 3 tingkat setelah diterima dari bupati. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu telah menunjukkan pukul 11 kurang 10, Mas Amran, saya waktunya hanya sampai jam 11 dari beliau para penguasa. Dengan demikian Ibu, saya kira diskusi kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan duduknya kita juga bagian dari amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya berucap, andai ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan saya. Andai ini manfaat menjadi ilmu, mudah-mudahan nanti akan mengalir kebaikannya ke saya. Mohon maaf Ibu jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang kurang pas Ibu dengar. Bapak-bapak, mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan tahun depan kita berjumpa lagi di Pusdai Jawa Barat. Juga saya sebagai Wakil Ketua DKM, mohon maaf ini kegiatan agak terbatas sekarang Bu ya. Tidak seperti biasa, tapi kami mencoba kegiatan tetap ada walaupun terbatas gitu Bu ya, walaupun terbatas. Insya Allah Desember ini kita milad nih yang ke-23. Entah seperti apa ini milad nanti. Ya mungkin hanya numpang aja gitu Bu ya, untuk sekedar mengingat kalau masjid ini pun sama, ini dibangun oleh Khadijah dulu. Jadi Khadijah dulu membangun Mekah, tapi Khadijah yang ada di komplek apa dulu teh ini? Suci. Ada namanya itu. Mohon. Nah, Haur Gelis. Ya, mudah-mudahan walaupun tidak sama sebesar Siti Khadijah, mudah-mudahan pahalanya seperti Siti Khadijah. Banyak orang yang menghibahkan, yang mengikhlaskan tanahnya untuk Pusdai Jawa Barat.
Dan kami juga harus mohon ampun sama Allah ketika orang merelakan tanahnya untuk pusat dakwah Islam tapi dakwahnya belum maksimal ya. Demikian Bu, barangkali mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas. Akang diberi kesempatan untuk silaturahim lagi dengan Pak Sobur, masih bisa ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi tahun depan Bu ya. Insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.